Selamat sore Bapak Ibu, jumpa kembali dalam pemuritan hari Kamis. Kita sedang terus menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi topik mengapa aku Kristen. Mengapa kita percaya apa yang kita percayai. Mengapa kita bisa yakin, bagaimana kita bisa yakin bahwa apa yang kita percaya itu benar. Bagaimana kita bisa yakin apa yang ditulis Alkitab itu benar dan tidak bohong. Ini nanti kita akan menginjak ke sesuai judul atau tema minggu ini lebih dalam tentang salib. Tapi saya ingin lebih dulu memberi ringkasan, ringkasan argumen. Beberapa poin sudah dibahas, tapi ada juga tambahan poin-poin baru. Tapi saya akan ringkas saja sebelum kita menginjak ke lebih dalam tentang salib. Ya, jadi ringkasan argumen mengapa Alkitab dapat dipercaya yang saya rangkum dari dua orang yang saya sering ikuti, yaitu Frank Turek dan Detektif Warner Wallace. Ini fotonya. Jadi tuduhan bahwa dokumen Alkitab itu telah diubah atau Alkitab itu hoax, palsu, terutama tentang kebangkitan Yesus, artinya yang paling diserang sebagai dongeng yang paling mustahil itu adalah kebangkitan Yesus. Tidak heran nanti kita lihat di belakang alasannya mengapa. Bagaimana menjawab? Kita tahu bahwa banyak orang ateis maupun yang beragama tapi yang tidak percaya Yesus, mereka sangat meragukan dan sangat mempertanyakan bahwa semua yang ditulis di Alkitab itu benar terjadi dan tidak hoaks. Bagaimana kita tahu itu memang ceritanya seperti itu? Kan terjadinya sudah 2000 tahun yang lalu. Mata kita tidak melihat sendiri. Nah, itu ada yang bilang Yesus itu sebenarnya tidak pernah benar-benar ada gitu. Tetapi itu pun dibantah karena bukan hanya Alkitab, tapi literasi atau sumber-sumber di luar Alkitab, sejarah-sejarah sekuler itu pun mengatakan ada seorang yang bernama Yesus yang melakukan mujizat itu ditulis walaupun tidak lengkap, tidak detail dan dari sudut pandang yang berbeda. Tapi itu ada dalam sejarah. Jadi itu menyatakan bahwa ya memang ini benar, Yesus benar-benar bagian dari sejarah yang real, yang nyata. Allah menjadi manusia yang masuk dan tertulis dalam sejarah manusia di bumi ini. Lalu ada yang berkata oke lah Yesus itu betul-betul hidup di dunia, tapi dia tidak betul-betul disalib, atau dia tidak, ya ada juga yang bilang oke dia disalib, tapi tentu saja dia tidak bangkit dari mati. Ada yang bilang itu cerita tentang Yesus apa yang sampai yang mustahil itu ditambahkan beberapa abad kemudian atau pokoknya ditambahkan belakangan. Itu bukan, awalnya tidak seperti itu. Ada yang bilang itu Alkitabmu itu sudah diubah sini dan situ, ditambah dikurangi sehingga menghasilkan yang seperti ini katanya. Kita akan melihat secara ringkas bagaimana kita bisa yakin bahwa ini adalah Alkitab itu dokumen asli yang tidak pernah ditambah dikurangi dari dulu pertama kali diterbitkan itu sampai sekarang ya tetap seperti ini. Tidak ada perubahan maksudnya ya secara ini ya garis besar ininya, cerita intinya gitu, tidak ada yang ditambah dikurangi. Dari dulu orang bilangnya Yesus itu Allah jadi manusia, membuat mujizat ini dan itu, lahir dari perawan Maria, lalu mati disalib 3 hari, dikubur 3 hari 3 malam, lalu bangkit dan naik ke surga. Ceritanya itu terus dari pertama itu dan tidak berubah. Ya, kita mulai. Pertama, Perjanjian Baru ini seluruh dokumen Alkitab sebenarnya, tapi terutama seperti tadi saya bilang, yang paling disoroti adalah cerita tentang Yesus, cerita tentang kebangkitannya khususnya lagi. Cerita ini ditulisnya sangat awal. Jadi kalau di sini adalah kelahiran Yesus yang jadi patokan para peneliti tanggal ditulisnya Alkitab itu
pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi. Tentara siapa? Oh iya, tentara Romawi. Tentara Romawi, lalu berakhir ini ada sedikit gambar saya potong ya, itu adalah bait Allah yang kemudian dihancurkan itu tahun 70 Masehi. Mundur sedikit, pengepungan itu dimulai 3 tahun sebelumnya. Jadi indikasinya sangat kuat bahwa Alkitab itu, dokumen-dokumen Alkitab ini awalnya sekali itu ditulis di kurun waktu ini. Kemudian memang ada kopi sampai sangat-sangat banyak, tapi kopinya itu tidak berubah. Ini yang mau dibuktikan. Jadi pertamanya itu ada di sini, ini sangat awal. Mengapa sangat awal itu penting? Karena kalau ditulis sangat awal, ada banyak saksi yang bisa membantah kalau itu tidak benar, begitu. Jadi Alkitab ditulis di sini, ini tahun 67 waktu mulai pengepungan. Ada dihitung dan bisa diperkirakan secara aman bahwa Alkitab ditulis, ada surat-surat yang ditulis ini tahun 60-an, 61 sampai 65 kalau tidak salah, karena di tahun-tahun itu Petrus, Paulus dan Yakobus itu dibunuh. Nah, oh ya, saya harus cerita dulu kenapa kita tadi percaya bahwa Alkitab itu ditulis sebelum ini. Kenapa kok bisa percaya itu? Adalah karena peristiwa ini, peristiwa pengepungan itu tidak pernah tercantum di Alkitab. Kalau misalnya Alkitab ini ditulis lebih belakang dari tahun itu, tentu adalah alasan yang sangat bagus untuk menuliskan, mencantumkan itu dalam sejarah, di dalam Alkitab. Karena apa? Karena itu menggenapi penubuatan Yesus. Yesus kan bilang, nanti kamu akan lihat batu-batu ini akan betul-betul diratakan semua, tidak ada satu batu tertumpuk di atas batu lain. Dan itu digenapi tahun 70. Tapi di seluruh cerita ini, peristiwa-peristiwa yang dicatat di Alkitab tidak ditulis itu. Itu artinya sangat kuat dugaan, sangat kuat ini ya, kesimpulan bahwa ini peristiwa-peristiwa ini ditulis awal, sebelum tahun 70. Kemudian ada ini kematiannya Yakobus itu ditulis di Kisah Rasul 12. Itu di sana ditulis Yakobus dipenggal, Yakobus saudara Yohanes. Nah, itu berarti Kisah Rasul mungkin ditulis zaman-zaman itu. Tapi nah, terus ini mundur-mundur hitungannya sampai siapa mengutip siapa, dan akhirnya dengan hitungan dan ada alasannya ini ya, saya tidak usah terlalu jelaskan detail. Ini adalah Injil Markus yang pertama kali ditulis. Pertama kali ditulis itu adalah Markus. Itu dengan perhitungan ini perkiraan, karena ini mengutip ini berarti yang dikutip itu lebih dulu daripada yang mengutip, begitu kan, dan seterusnya, bahwa Paulus itu ditengarai mengutip Lukas, lalu Lukas itu juga mengutip Markus, berarti Markus itu ada lebih dulu daripada Lukas. Dan memang demikian, menurut penelitian Markus itu ada lebih dulu, ya Markus itu yang pertama. Markus memang Markus mendapatkan cerita itu dari Petrus secara langsung. Lalu Markus dan Lukas cerita sedikit begini. Injil Lukas itu ditulis karena dia melihat Markus itu sudah menulis, tapi ceritanya tidak urut. Jadi ceritanya itu tidak urut. Bagaimana? Lalu Lukas itu seorang yang sangat perhatian sama urut-urutan, karena dia itu juga sejarawan sepertinya. Dia juga dokter, dia itu seorang ahli sejarah juga. Jadi dia itu kepingin menaruh kisah-kisah itu secara urut, sehingga lalu dia menulis di pembukaan kitabnya Lukas pasal 1 ini dia tulis, dia bukukan kisah-kisah ini, dia persembahkan untuk orang yang namanya Theophilus. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ternyata bukan hanya Markus, tapi banyak orang. Tapi yang akhirnya yang dimasukkan ke dalam kanon Alkitab ini namanya kanonnya Alkitab kita ya hanya Markus. Tapi ternyata Lukas menyatakan banyak. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk
membukukannya dengan teratur bagimu. Membukukannya dengan teratur karena dia lihat urut-urutannya lompat-lompat begitu ya. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, itu saudara. Jadi itu sekilas tentang Perjanjian Baru ditulis sangat awal dan juga ditulis oleh saksi-saksi mata atau orang lain tapi atas keterangan saksi mata. Jadi saksi mata itu sangat-sangat penting. Seperti detektif Wallace itu mengatakan, dia adalah detektif yang spesialisasinya kasus-kasus beku. Artinya kasus yang tidak bisa dipecahkan waktu itu lalu disingkirkan, dimasukkan arsip kasus-kasus beku. Yang artinya ini PR-nya detektif yang kasus beku itu yang kadang-kadang itu sudah peristiwa terjadi 30 tahun yang lalu atau berapa gitu. 30 tahun yang lalu bagaimana untuk melihat atau melacak sesuatu apa sebenarnya yang terjadi di 30 tahun yang lalu itu, misalnya di suatu kamar ada pembunuhan. Bagaimana melacak hal seperti itu? Lah, jadi detektif itu melihat ini kesamaan. Saya ingin melacak hal-hal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Sebenarnya seperti apa? Di situ dia sangat-sangat mengandalkan yang namanya saksi mata. Dia harus menguji bahwa saksi mata itu benar, tidak bohong, atau dia mendengar cerita dari orang yang mendengar secara langsung dari saksi mata. Itu yang dia terapkan juga dalam menguji Alkitab. Jadi sekali lagi bahwa kalau itu ada saksi mata lalu diteguhkan oleh orang lain dan jadilah buku keterangan ini, kalau itu memang tidak benar, dia pasti akan sudah dibantah oleh orang-orang yang saat itu. Kalau hal ini ditulis misalnya 100, 200, 300 tahun kemudian, seperti agama-agama lain ya, ada yang menuliskannya itu seperti itu. Lah, itu saya bisa saja menulis segala macam fiksi dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ini benar gitu. Karena orang-orang yang bersangkutan dengan peristiwa itu sudah mati, sudah tidak ada. Nah, ada selain itu tapi agama lain tentu saja dia tidak banyak, saya tidak banyak tahu ya, tapi peristiwa-peristiwa itu tidak menghebohkan gitu. Paling ya berisi ajaran-ajaran banyak. Tapi hebohnya karena ini menulis peristiwa yang bisa diuji, yang bisa dibuktikan atau dibantah. Jadi inilah yang membuat, salah satu yang membuat Alkitab ini sangat menarik. Kita baca Yohanes 19 ayat 35. Mengatakan ini tentang Yesus ditombak oleh serdadu Romawi waktu Yesus disalib. Mulai 34 kita baca. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Jadi orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian. Mungkin saya tidak tahu apakah orang yang melihat ini Yohanes sendiri atau temannya Yohanes atau bagaimana, yang teman ini memberi cerita ini kepada Yohanes, dia betul-betul bisa dipercaya, dalam arti Yohanes mempercayai bahwa dia benar dan dia menulis. Tapi tentu saja saya rasa juga ada sumber-sumber lain yang ditanya oleh Yohanes. Saya rasa itu akan ada saling pengujian seperti itu sehingga dia betul-betul bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang dia tulis benar. Dan kalau ini tidak benar, sekali lagi tentu akan ada yang membantah. Yohanes 21 ayat 24, nada yang hampir sama. Dialah murid, yaitu Yohanes, yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya ini benar. Ya, itu saudara, dua hal pertama. Lalu yang ketiga, isinya tidak berubah turun-temurun sejak awal sampai sekarang. Jadi setelah dilacak-lacak dokumen yang sekarang ini seperti ini ceritanya, lalu dilacak-lacak sampai ke Injil Markus yang pertama, dan ternyata ya tetap seperti itu. Itu sudah diteliti demikian. Jadi misalnya Yohanes murid Yesus itu punya
kalau nggak salah sebetulnya 3 murid ya, Ignatius, lalu Polikarpus, satunya Papius atau siapa, 3. Lalu 3 ini menulis sendiri, ada surat-surat tersendiri tapi tidak dimasukkan dalam Alkitab, tapi itu menjadi bagian dari sejarah. Mereka menulis kepada muridnya lagi, dan kemudian muridnya ini menulis terus begitu kepada muridnya, dan ceritanya itu sama, dilacak dari itu ke sini sampai ke yang paling awal, tidak ada yang ditambah dikurangi, sampai si detektif itu heran-heran sekali. Ada ya berita yang usianya 2000 tahun dan benar-benar bisa dilacak bahwa ini suatu kebenaran yang tidak ditambah dikurangi. Keempat, kenapa kita bisa yakin bahwa Alkitab ini kesaksiannya benar? Adalah karena dia di situ menulis hal-hal yang memalukan, antara lain yang pada waktu penyaliban Yesus, yang cowok-cowok, murid-murid cowok-cowok itu melarikan diri kocar-kacir. Dan yang menunggui Yesus sampai mati dan sampai ngantar ke kubur adalah perempuan-perempuan. Yang pertama kali kepingin menengok kubur itu, walaupun ada serdadu prajurit Romawi banyak di situ, itu perempuan-perempuan. Ini yang menulis Injil, ini laki-laki. Yang Markus, Lukas, Yohanes itu laki-laki semua. Kalau mereka mau nulis sesuatu, mboknya nulis yang tidak mempermalukan diri sendiri begitu. Tapi kalau sampai itu ditulis ini, berarti kita bolehlah mengambil kesimpulan itu memang benar. Kalau ya bagaimana mereka ya, kalau ini memang dibikin-bikin tentu akan dibikin yang lebih bagus gitu loh ceritanya daripada yang seperti ini. Dan saudara, kita perlu ingat bahwa di zaman itu, budaya zaman itu, laki-laki itu jauh lebih tinggi derajatnya dari wanita, dan wanita itu justru tidak pernah diakui sebagai saksi di pengadilan, saudara. Jadi pada zaman itu wanita tidak boleh, tidak sah memberi kesaksian di pengadilan. Bayangkan, tapi Yesus memilih wanita sebagai saksi-saksi pertama kebangkitannya untuk disuruh kasih tahu kan si teman-teman mereka yang cowok. Jadi segitu memalukannya sebenarnya pada waktu itu berita bahwa perempuan yang dipilih, yang ditugasi sesuatu. Ya, dan bukannya laki-laki. Lalu selanjutnya penderitaan para martir. Mereka sangat berpegang, yakin banget sampai korban nyawa pun bersedia dan mau demi berita kebenaran yang mereka agungkan, mereka anggap harta yang luar biasa dalam hidup mereka, sampai mereka bilang nyawaku tidak semahal ini masih lebih mahal daripada nyawaku. Padahal mereka tinggal bilang tidak, itu tidak benar, Yesus tidak bangkit dari mati, semua berita itu tidak benar, itu bohong, selesai, mereka selamat. Tapi mereka memilih, ya saya tidak tahu, mungkin di antara mereka ada juga yang mungkin ada juga, tetapi yang tidak mungkin ini mereka kepentingannya apa gitu. Kita pikirkan mereka punya kepentingan apa di balik itu? Tidak ada kepentingan apapun, malah mereka mati dengan secara mengenaskan, dikoyak-koyak binatang, lalu ini disalib seperti Yesus dan dibakar. Jadi tubuhnya itu dipakai sebagai bahan bakar atau bahan bakar untuk obor gitu ya. Si Kaisar Nero yang gila itu, dia senang membakar manusia di salib atau di tumpuan kayu untuk menjadi obor penerang jalan katanya di zaman itu. Selanjutnya hal-hal yang menunjang meyakinkan kita bahwa Alkitab ini benar-benar asli, bisa dipercaya dan adalah firman Allah yang diinspirasi oleh Roh Kudus, yaitu nubuatan-nubuatan yang digenapi. Kita sering dengar ini dari Perjanjian Lama sampai sekarang, itu nubuat-nubuat selalu ditepati walaupun kadang lama, tetapi tidak pernah ingkar janji, dan akan ada beberapa nubuat lagi ke depan yang kita akan lihat dipenuhi sampai ke kedatangan Yesus sebagai Raja segala raja yang kita nanti-nantikan. Selain itu, yang terakhir ada sumber-sumber di luar kekristenan yang menyatakan bahwa benar murid-murid itu percaya kebangkitan Yesus. Jadi berita kebangkitan Yesus itu artinya sejak dari abad pertama, sejak sangat awal, tepat setelah kebangkitan Yesus itu terjadi, itu sudah tersebar dan
Jadi dari mulanya memang begitu loh. Jadi bukannya kebangkitan Yesus itu ditambah-tambahi biar heboh, biar kelihatan luar biasa, mujizat, biar kelihatannya Yesus itu memang betul-betul Allah, tapi tidak seperti itu. Dari mulanya, sebenarnya dari mula saksi mata sudah bilang begitu dan tidak ada yang ditambahin sejauh yang dan itu sudah melewati penelitian dari banyak sekali orang yang penasaran ingin menguji. Jadi saya tinggal mengambil saja dan mengumpulkannya dan membagikan kepada saudara. Ya. Jadi dokumen Alkitab khususnya tentang kebangkitan Yesus itu kita bisa buktikan, kita bisa simpulkan asli, tidak ditambah dikurangi dan merupakan kebenaran bukan kebohongan. Memang seperti itulah yang terjadi. Lalu tambahan khususnya tentang kebangkitan Yesus. Bukan berarti bahwa yang benar hanya kebangkitan Yesus, yang lain belum tahu, masih belum diselidiki. Bukan begitu maksudnya, tetapi saya kasih penekanan di situ adalah karena kebangkitan Yesus itulah yang paling sering diserang orang. Dan sampai sekarang pun mereka tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak bangkit dari mati. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 14. Kenapakah hal itu paling diserang? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara, iman kita kepada Yesus itu berakar pada satu titik ini, yaitu Yesus bangkit dari mati. Yesus memang mati untuk menebus kita dari segala dosa, tapi kemudian bangkitnya ini loh, kalau mati ya sudahlah mati gitu, walaupun matinya itu alasannya apapun lah, karena kasihnya, karena apa, karena menebus dosa, itu memang sudah sangat mengagumkan. Tapi ya sudah mati ya titik gitu. Tapi ternyata yang tidak bisa diterima oleh akal dan terus dicemooh oleh dunia ya kebangkitannya itu, karena memang titiknya kekristenan ada dari situ, lahir dari kebangkitan Yesus Kristus. Karena itulah gampang, mau menyerang kekristenan, mau memusnahkan kekristenan, buktikan saja bahwa Yesus itu tidak bangkit dari mati. Silakan buktikan, maka runtuhlah semua kekristenan dari zaman ke zaman sia-sia. Tapi kalau sampai sekarang ceritanya malah begini, malah semakin banyak orang berani korban nyawa untuk Yesus. Itu terlalu keren, terlalu luar biasa. Itu membuktikan bahwa ini bukan berita kosong. Memang Yesus itu bangkit dari mati. Kalau tidak, roh kebangkitannya itu tidak mungkin bisa nyelusup ke dalam manusia-manusia fana dan memberikan keberanian ilahi untuk berdiri atas kebenaran dan bilang, aku berada di pihak kebenaran, berada di pihak berita yang tidak masuk akal ini. Yesus bangkit dari mati. Dia sudah menyelesaikan tugasnya untuk menyelesaikan dosa dunia, seluruh dunia dari zaman ke zaman. Dan aku adalah salah satu yang ditebusnya. Dan aku berdiri di belakangnya, mengikuti dia, ada di pihaknya. Tidak ada yang bisa memadamkan, tidak ada yang bisa membantai atau memusnahkan gerakan ini. Karena gerakan ini berdiri di atas satu kebenaran yang rapuh. Saya katakan rapuh, maksudnya kalau ini tidak benar, sudah runtuh dari dulu-dulu. Justru karena apa sih susahnya gitu loh, membuktikan bahwa orang ini tidak bangkit. Apa sih susahnya? Karena semua orang itu mati gitu. Dan harusnya kalau ini memang tidak benar, ya tentu tidak akan sulit sama sekali untuk membuktikan orang ini tidak bangkit. Tetapi justru karena tidak ada yang bisa membuktikan sampai sekarang, itu menunjukkan memang Yesus bangkit dan iman kita berdiri di atas dasar kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan itulah yang dikatakan iman kita adalah iman yang sangat unik, luar biasa, tidak sia-sia. Dan ya itu dikatakan oleh Paulus dan ternyata dibuktikan sampai sekarang oleh orang-orang yang ateis-ateis, yang tidak karu-karuan, tapi akhirnya semua yang mau haus mencari kebenaran, dia akan sampai pada kesimpulan ini. Memang Yesus bangkit dari mati. Ya. Dulu saya masih kecil ya,
nangkep saya disalib itu yang sakit, ya sakit sih, memang tentu saja sakit, ditusuk paku, Tangan, kaki, sudah. Ya sakitnya itu aja, kan cuma berdiri tok gini, apa sakitnya, saya pikir begitu. Tapi ternyata ya semakin besar saya banyak membaca kemudian salah satunya saya baca ini Manusia Kain Kafan. Ini cerita yang lain lagi, tapi kita tidak usah bahas sekarang. Tapi di sini dibahas tentang penyalipan. Jadi proses penyalipan yang menyakitkan itu bagaimana, dan itu membuat saya lebih menghargai penderitaan Yesus itu, walaupun tentu masih banyak lagi yang bisa digali dan dipelajari. Jadi saudara, banyak orang mengadakan penelitian atau eksperimen percobaan di tentang salib. Jadi mereka sampai benar-benar menggantung orang walaupun tidak dipaku, orang itu diikat. Tapi segala sesuatu tentang tubuh manusia yang disalib itu, apa yang terjadi pada tekanan darahnya seperti itu dipelajari, dibuat eksperimen untuk dapat lebih memahami gitu salib itu penderitaannya bagaimana. Ini di salah satu laboratorium yang ada. Jadi kita bahas penderitaan salib yang belum banyak diketahui orang, yang saya pikir belum banyak diketahui. Ya saya juga tahu belakangan, dan mungkin saudara juga sebagian belum tahu, ada yang sebagian sudah tahu mungkin, tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Ini fotonya saya ambil dari buku itu. Ternyata orang yang disalib itu, yang salah satu penderitaan yang luar biasa itu kemeng, kejang, kram otot, karena posisinya sama terus. Ya kita tahu lah saudara, kalau posisi sama terus, misalnya bersila terus, gelinggingen gitu loh. Nah, dan itu bisa bergerak seenaknya, lalu kita bisa berdiri. Ini tidak bisa. Mau tidak mau sudah dia dipaku di situ dan tidak bisa kemana-mana. Jadi yang dia bisa lakukan, di sini ada gambar kuning ya, garis kuning dan pink. Itu dia harus mengubah posisinya, hanya bisanya seperti itu. Kalau di sini lalu dia capek, dia ngelendot ke sini. Kalau capek lagi mungkin ke sini, lalu ngelendot ke sini atau melorot. Lah. Dan begini ini kram, saya baca enggak tahu, lupa di mana, tapi bukan dari buku itu. Saya cari tadi. Ini di sini kram itu sampai ke dada dan paru-paru itu kram. Susah nafasnya, makanya kalau kita lihat orang disalib itu menggeh. Padahal dia enggak lari-lari toh saudara. Dia itu ada di tempat saja gitu. Saya dulu tidak ngerti juga kenapa menggeh ya. Ngomong aja susah gitu. Ternyata seperti itu, karena ini kram sampai ke paru-paru, dan itu tulang bagian rusuk-rusuk, dan itu kram semua. Makanya itu setengah mati, saudara. Dan kalau sudah melorot begini, bagian apanya yang sakit, dan kalau sudah kemeng dia harus agak naik gini, hanya untuk mengganti bagian yang sakit. Jadi bagian yang sakit selalu ada. Kalau posisinya begini, yang sakit mana? Kalau sudah melorot begini, yang sakit mana? Harus berubah lagi posisi. Dan berubahnya hanya bisa seperti itu. Dan itu saudara, itu bisa berhari-hari. Yesus aja yang matinya dalam 6 jam dia mati. Tapi aslinya itu berhari-hari, dan itu memang siksaan yang paling kejam di seluruh zaman, di sepanjang sejarah budaya manusia. Sekarang saya bisa lebih mengerti kenapa dibilang paling kejam. Ya itu. Tadinya saya tidak ngerti dikiranya paling kejam apa ya, cuma sakit ini gitu loh. Sakit tangan kakinya dipaku itu. Lalu sampai ada eksperimen, saudara, itu orang yang digantung eksperimen di laboratorium yang tadi, orang itu digantung gitu, kakinya itu dimasukkan selobokan gini, jadi gantung di situ. Dan orang itu dikasih tahu, kalau kamu sudah tidak tahan begini, harus cepat ngomong. Kamu harus cepat turun, dan trauma ototmu itu supaya pokoknya tidak kebablasan.
Dan dia kuat berapa lama saudara? Begini, 7 menit. 7 menit itu dia sudah turun tuh dengan keplek-keplek, dengan sudah gemeteran karena kemeng semua, kram semua, dan 7 menit itu sudah gemetaran seperti ini. Waktu turun ke bawah itu dia sudah bergemetaran seperti itu dan harus tunggu agak lama untuk menyesuaikan diri untuk normal kembali. Ya, itu di laboratorium saudara. Jadi ada di sini saya hadirkan cuma beberapa sedikit poin. Matinya salib itu bukan karena satu hal. Misalnya kita di sini ada orang meninggal. Oh, kenapa? Karena COVID atau karena pneumonia atau karena sakit jantung atau sakit diabetes. Pokoknya ketahuan gitu loh. Kenapa? Kanker pun karena kankernya lah yang membunuh dia misalnya. Apapun itu ketahuan, bisa ditunjuk gitu loh. Ini penyebab matinya itu ini. Kalau salib tidak bisa begitu. Dia tidak mati karena jantung, dia tidak mati karena kolesterol atau pneumonia, enggak itu semua enggak. Tidak tahu, tidak jelas matinya itu karena apa. Sudah dari atau dia capek-capek. Orang tidak bisa mati karena capek gitu loh. Jadi enggak tahu bagaimana akhirnya matinya itu, yaitu namanya tersiksa mati pelan-pelan dan tidak oleh satu sebab, oleh gabungan ini dan itu, ya maka matilah dia gitu. Tersiksanya di situ ternyata. Lalu kedua, kejang semua otot, tadi sudah saya ceritakan. Ketiga, soal psikisnya dia malu jadi tontonan. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar Bukit Tengkorak gitu ya, Bukit Tengkorak Yesus salib di bukit yang tersendiri gitu, yang tapi sebenarnya bukan begitu. Ada gambar lain yang ada gambar atau uraian lain yang mengatakan itu sebenarnya tetap jalanan umum, karena memang begitulah budaya orang Romawi saat itu. Orang itu tujuannya apa? Kriminal itu, pemberontak itu biasanya digantung di tempat yang umum, yang ramai, yang dilewati banyak orang supaya orang itu takut. Jadi itu tujuannya untuk menakut-nakuti. Nah, jadi masuk akal bahwa dia ditaruh di tempat ramai. Memang itu bukit, tapi bukit itu juga ramai, dibuat jalan lalu lalang. Jadi bukan orang khusus datang ke bukit itu untuk menonton, enggak, tapi dia itu lalu lalang. Jadi itu benar-benar jalanan yang biasa dilewati orang, mau dari mana mau kemana begitu. Nah, disitulah dia akan jadi tontonan. Memang tujuannya tentara Romawi seperti itu, dia disuruh jadi tontonan untuk menakut-nakuti. Beginilah akibatnya kalau kamu memberontak sama pemerintah Romawi, begitu maksudnya. Lalu saudara, saya tidak siapkan ayatnya tapi barusan teringat dan baik kalau saya bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 2 ayat 14. Ayat 15. Kita mulai ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, ini bicara tentang salib. Di salib itu yang ditonton itu kan badannya Yesus yang telanjang itu. Tapi di situ Alkitab bilang itu yang dijadikan tontonan adalah dosa, daging, pemerintah-pemerintah yang berkuasa atas dosa dan kerajaan maut. Itu yang ditanggungkan di atas tubuh Yesus di salib, dan itulah yang ditonton orang banyak. Bukan Yesus yang dipermalukan, tapi daging ini. Dia mewakili kedagingan, dosa seluruh umat manusia, dan itu dikalahkan di salib itu dan dijadikan tontonan. Walaupun pada kenyataan fisiknya yang jadi tontonan itu tubuh Yesus yang telanjang. Tetapi sebenarnya di alam roh Yesus menyatakan, kapok kamu tak jadikan tontonan, kamu sudah kalah. Gitu. Jadi luar biasa salib, hal-hal tentang salib. Tapi ini untuk saat ini baru inilah yang saya bisa bagikan tentang salib. Ini pendahuluan saja, nanti di berikutnya kita akan belajar hal-hal yang lebih menarik, lebih dalam lagi tentang salib. Tapi ini semua saya harap kita makin terinspirasi, makin menghargai apa yang Yesus buat. Dia tanggung itu semua untuk saya seorang, untuk saudara, masing-masing individu pribadi dan seluruh bangsa dan berbangsa-bangsa yang lain. Ya,
Sekian untuk kali ini, Tuhan Yesus memberkati.